Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghentikan dosa zina yang terus-terusan. Perbuatan dosa zina yang sangat berat, tentunya ini biasanya sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Bagi pelaku yang memang kesulitan ingin berhenti dari perbuatan dosa zina ini dan sudah memahami segala resiko dampak buruk yang sudah dialami dari perbuatan zina tersebut, tentunya ingin berhenti dari perbuatan dosa zina tersebut. Namun dalam hal ini sulitnya untuk menghentikan, itulah yang membuat seseorang sebagai pelaku dari dosa zina tersebut sulit untuk menghentikannya. Kenapa? Tentunya godaan setan, rayuan iblis yang sangat luar biasa itu yang berdampak buruk buat kita, sehingga kita tidak bisa berhenti dari dosa zina yang sudah selama ini kita jalani. Ini bagi para pelaku zina yang ingin segera berhenti dari dosa zina. Yang pertama yaitu harus punya tekad yang kuat untuk berhenti dari dosa zina. Intinya harus taubatan nasuha, berbanyak dengan sholat taubat, berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita bisa dijauhkan dari godaan setan yang begitu berat dan kita bisa bertaubat berhenti dari dosa zina yang sudah selama ini dijalani. Jadi itu sebagai fondasi dasar seseorang yang mau bertobat dari perbuatan baik zina ataupun yang lain, terutama dosa zina ini, yaitu harus punya tekad yang kuat untuk berhenti. Itu kunci utamanya. Kemudian yang kedua, jangan berhubungan lagi dengan orang yang menyebabkan kita terjerumus kepada perbuatan zina. Intinya dihapus semua lah, gitu kan, baik nomor WA-nya atau mungkin juga foto-fotonya, kenangan-kenangannya dihapus semua supaya kita tidak ingat lagi. Itu yang kedua, jangan berhubungan lagi dengan orang yang menyebabkan kita terjumus terhadap dosa zina. Kemudian yang ketiga, kita harus merenung diri, ingat mati. Karena pada dasarnya semua orang itu tidak akan bisa bebas atau tidak akan bisa menghindari dari yang namanya kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu hal yang paling dekat dengan kita, yang tidak bisa dihindari. Kapan waktunya, di mana tempatnya, tidak ada yang tahu, tapi intinya itu yang paling dekat. Bisa jadi menit ini, detik ini, yang paling berbahaya apabila kita masih dalam terjerumus lembah dosa zina tersebut, kemudian meninggal sebelum kita bertobat. Nah, itu yang paling berbahaya. Jadi harus ingat mati terus. Jadi kalau misalnya ada juga tetangga atau siapa yang meninggal, kita ikut menguburkan, ya, supaya kita tahu bahwa kita pun akan seperti itu, gitu. Jadi ingat mati ini penting supaya kita bisa ngerem diri dalam kehidupan ini, jangan ngikuti hawa nafsu terus. Kemudian yang keempat, harus ingat dampak buruk dari perbuatan zina tersebut. Sudah menjadi rahasia umum apabila kita terjerumus kepada dosa zina atau pelaku zina atau hobi berzina, biasanya usaha juga hancur, rumah tangga juga berantakan. Nah, kan? Dan juga kita ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terus-terusan berdosa, sudah dikasih peringatan oleh Allah, kita tidak sadar-sadar, biasanya azab Allah turun untuk lebih mengingatkan lagi hambanya yang tersesat jauh, gitu kan. Jadi harus segera kita bertobat, ingat azab Allah itu menanti. Kemudian yang kelima yaitu perbanyak zikir. Zikir apa? Zikir apa saja. Bisa subhanallah, bisa Allahu Akbar, bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi abdullu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi intinya la ilaha illallah itu yang paling abdol. Lebih bagus untuk menguatkan keimanan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian diselingi dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah nyampe 100 atau 33 kali, tambah Muhammadur Rasulullah. Lanjut lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Ya, jadi supaya kita lebih memperkuat diri kita dengan zikrullah. Kemudian yang selanjutnya yang keenam,
yaitu apabila tidak berhasil juga coba diruqyah. Namun ruqyah ini tentunya harus ruqyah yang betul-betul syariah, yang berdasarkan ayat suci Al-Quran. Jadi jangan berdasarkan, karena banyak juga ya ruqyah itu sudah ada plus-plusnya, jadi kan ada klinik-kliniknya gitu kan. Nah, kita kembalikan kepada syariah sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Ruqyah, cari banyaklah ruqyah-ruqyah yang bisa mengobati diri kita lahir batin, supaya kita apa? Apabila kita berzikir tidak bisa, dengan sholat taubat tidak bisa, dengan ibadah yang sesungguhnya tidak bisa, biasanya mungkin ada sesuatu hal yang bisa diselesaikan juga dengan ruqyah, gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran motivasi buat sobat-sobat semuanya. Tujuan kita adalah sama, untuk memperbaiki diri, baik saya secara pribadi ataupun mungkin juga sobat-sobat semuanya. Siapapun pasti inginnya hidup hijrah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.